Perekonomian selalu rentan terhadap berbagai jenis gangguan, seperti kemerosotan ekonomi, guncangan industri, krisis mata uang, yang dapat mengganggu kestabilan jalur dan pola pertumbuhan ekonomi regional. Ekonomi regional menderita akibat gangguan ini, yang konsekuensinya dapat berlanjut untuk waktu yang lama. Pertanyaannya, mengapa suatu wilayah lebih rentan terhadap guncangan ekonomi dibandingkan wilayah lainnya? Mendorong untuk menganalisis gagasan ketahanan dalam konteks pembangunan regional. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai definisi dari resiliensi. Dilansir dari buku Spiritualitas Bencana pada tahun 2019, resiliensi didefinisikan sebagai kemampuan seseorang untuk bertahan dan juga tidak menyerah pada keadaan-keadaan yang sulit dalam hidupnya, serta berusaha untuk belajar dan beradaptasi dengan keadaan tersebut, kemudian bangkit dari keadaan tersebut menjadi lebih baik lagi. Adapun dari buku Ensiklopedia Britannica pada tahun 1824 mendefinisikan juga resiliensi ini sebagai kemampuan tubuh untuk pemilihan setelah mengalami deformasi yang disebabkan terutama oleh tekanan dan juga kemampuan untuk pulih atau menyesuaikan diri dengan mudah terhadap kemalangan atau perubahan yang ada. Selanjutnya adalah analisis. Untuk melakukan analisis yang komprehensif terhadap konsep ketahanan wilayah, pertama-tama wilayah ini sebagai objek penelitian dalam konteks ketahanan wilayah dapat diklarifikasi. Seringkali wilayah dianggap sebagai unit teritorial atau bagian dari negara atau dunia yang dicirikan oleh kondisi alam, demografi, sosial, dan ekonomi tertentu yang spesifik yang menentang oleh dan membedakannya dari wilayah-wilayah yang berdekatan. Ketahanan dalam pembangunan wilayah. Jalur pertumbuhan wilayah merupakan indikator standar yang digunakan untuk evaluasi ketahanan terhadap guncangan. Konsepnya, ketahanan wilayah sebagai kapasitas suatu wilayah untuk bertahan dan pulih dari tekanan atau guncangan eksternal untuk mempertahankan jalur pertumbuhan wilayah yang mendekati potensi, atau jika diperlukan untuk menata ulang struktur dan transit ke jalur pertumbuhan yang baru. Nah, di sini ada kerangka kerja proses dan hasil ketahanan regional. Nah, yang pertama itu jalur pertumbuhan sebelum guncangan wilayah yang mana mengakibatkan gangguan. Yang bisa juga berupa guncangan ekonomi. Nah, guncangan ekonomi ini bisa berasal dari sumber daya wilayah, yaitu modal, sosial, keuangan, fisik, alam, dan politik. Yang mana gangguan ini dibagi menjadi dua, yaitu resistensi dan gangguan sementara. Untuk resistensi sendiri yaitu setelah jalur pertumbuhan bangunan daerah yang tersendat, yaitu adaptasi terhadap situasi saat ini. Untuk gangguan sementara sendiri ada ketangguhan dan kerentanan. Untuk ketangguhan sendiri yaitu setelah jalur pertumbuhan pembangunan daerah yang tersendat, yang dimana kapasitas dinamis yaitu adaptasi terhadap perubahan situasi. Nah, di sini ada 3. Contohnya yaitu pemulihan, pembaharuan, dan orientasi ulang. Untuk kerentanan sendiri, yaitu ada gangguan konstan. Selanjutnya, ada 2 jenis faktor struktural yang membentuk ketahanan regional. Yang pertama ada inherent capabilities, yaitu struktur ekonomi daerah, sistem inovasi, basis keterampilan, tingkat daya saing sebelum guncangan. Yang kedua ada adaptive capabilities, yaitu bauran tindakan dan keputusan yang diperlukan untuk mempercepat kebangkitan daerah. Selanjutnya yaitu ada membentuk ketahanan regional. Ada 2 jenis faktor struktural yang membentuk ketahanan regional. Yang pertama yaitu ada inherent capabilities, yaitu struktur ekonomi daerah, sistem inovasi, basis keterampilan, tingkat daya saing sebelum guncangan. Dan yang kedua ada adaptive capabilities, yaitu bauran tindakan dan keputusan yang diperlukan untuk mempercepat kebangkitan daerah. Dan apa saja sih faktor pengaruh ketangguhan suatu wilayah? Menurut Christopherson dan kawan-kawan di tahun 2010 menyatakan bahwa keberhasilan setiap daerah sebagian besar dapat diukur dari pertumbuhan ekonomi di masa lalu dan saat ini. Evaluasi juga adaptasi terhadap perubahan, konvergensi, dan keberlanjutan. Pernyataan ini menunjukkan bahwa setiap daerah harus mempertimbangkan kekuatannya, membangun strategi pembangunan ekonomi, mengidentifikasi aset-asetnya sendiri,
dan memperkuat hubungan sosiospasial di antara agen-agen sosial seperti kapital, tenaga kerja, negara, dan politik. Yang terakhir yaitu pembangunan kapasitas ketahanan regional, sumber daya atau modal pembangunan daerah, sosial atau manusia, fisik, finansial, politik, serta alam. Kapasitas dinamis yang tahan banting, keragaman, redundansi, kemampuan beradaptasi, inovasi, memori, pengalaman dan pengetahuan, kapasitas belajar, kohensi, kekokohan, sumber daya, kecepatan, efisiensi, kemampuan bertransformasi, jaringan, kapasitas individu, interaksi skala spasial, interaksi skala temporal, kemandirian, umpan balik, kreativitas. Faktor ketahanan regional. Yang pertama, kapasitas pemerintahan, stabilitas politik dan ekonomi di daerah, stabilitas keuangan pemerintah daerah, efisiensi dan kelincahan pemerintah daerah, kerjasama yang transparan antar pemerintah dan sektor swasta, lingkungan bisnis institusional yang terbuka dan transparan, prosedur birokrasi yang tidak membebani administrasi bisnis, semangat kewirausahaan daerah, keseimbangan pembangunan di seluruh wilayah negara, rendahnya beban sosial daerah. Yang kedua, wawasan strategi, visi masa depan. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di wilayah tersebut, visi pembangunan daerah yang mencapai konsistensi integritas dan keterbukaan ekonomi daerah, citra daerah yang terbentuk dalam konteks internasional, integritas pembangunan daerah dalam kebijakan nasional dan supranasional, daya tarik investasi daerah, daya tarik daerah untuk tinggal dan bekerja, daya beli daerah, dan tingkat kesejahteraan material. Yang ketiga, kapasitas pengetahuan dan inovasi. Investasi bisnis dan pemerintah dalam penelitian dan inovasi, kerjasama aktif antara bisnis dan ilmu pengetahuan, fungsionalitas dan ketersediaan sistem layanan pendukung inovasi, tingkat perkembangan perlindungan kekayaan intelektual, sikap positif terhadap penelitian dan inovasi. Yang keempat, kapasitas pembelajaran. Ilmu pengetahuan dan pendidikan yang dikembangkan dapat diakses, pembelajaran seumur hidup dan sistem peningkatan berkelanjutan. Fleksibilitas dan kompetensi pasar tenaga kerja, orientasi pada profesionalisme dan kualitas. Yang kelima, kapasitas jaringan dan kerjasama. Peluang dan intensitas kerjasama dan umpan balik antara pemerintah, bisnis, atau lembaga penelitian. Keterlibatan daerah dalam jaringan internasional dan nasional. Integrasi ke dalam rantai nilai internasional dan nasional. Tingkat melek komputer dan intensitas penggunaan internet, berbagai ketersediaan layanan elektronik. Dan yang terakhir yaitu keenam, kapasitas pengembangan infrastruktur daerah dan sumber daya alam. Koneksi internet, ketersediaan air bersih, penerapan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan untuk pertumbuhan daerah, daya tarik wisata daerah, ketersediaan infrastruktur, aksesibilitas daerah melalui darat serta udara.